Pertama izinkan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang baru pertama kali. Welcome, selamat datang beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur kita bisa menyembah Tuhan Allah yang hidup bersama-sama pada pagi hari ini. Amin. Sebelum saya memulai firman Tuhan, izinkan saya membagikan sedikit bahwa seri ini, saudara, kalau datang, ini seri yang kita akan 1 bulan ke depan. Kita akan belajar sama-sama dari kitab Kisah Para Rasul. Saya mau mengajak Bapak Ibu di dalam waktu saudara membaca kitab Para Rasul, mungkin dalam saat teduh. Oke, kita baca sama-sama. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan pakai, bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah-tengah gerejanya. Dan itu sesuatu yang sangat inspiring, dan saya berdoa firman yang dibagikan selama sebulan nih, seri ini memberkati kita, mengingatkan kita akan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi serinya judulnya From the Upper Room, dari bahasa Jepang loteng atas gitu ya, di mana rasul-rasul berkumpul dan Roh Kudus dicurahkan. Oke. Nah, sebelum saya memulai firman Tuhan, saya mau update dikit. Jadi kemarin kami baru kembali dari Mega Mendung. Jadi update, Victory Weekend, saudara. Oke, kita buat Victory Weekend kali ini untuk student semuanya. Jadi ini adalah satu kelas retreat gitu ya, untuk kita diingatkan kembali akan dasar-dasar di dalam kehidupan kita, bahwa kita hanya bisa membangun kehidupan kita di atas satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Bukan kesuksesan kita, bukan kemampuan kita, bukan apapun kecuali Yesus Kristus. Dan di dalam Victory Weekend ini kita belajar bersama-sama apa yang Kristus telah lakukan bagi kita, bagaimana kita dimerdekakan di dalam Kristus, dimerdekakan dari masa lalu kita, dari ketakutan kita, dari kecanduan, dari kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kemerdekaan itu bagi setiap orang yang percaya. Amin. Karena begitu banyak kesaksian yang kami dengar dari anak-anak, bagaimana Tuhan encounter mereka. Amin. Jadi that's the update. Jadi thank you buat Bapak Ibu Saudara. Saya tahu beberapa mensupport dari sisi doa. Saya tahu juga ada beberapa yang mensupport ransum bekal makanan yang kita bawa ke sana. Thank you untuk generosity, kemurahan hati Bapak Ibu Saudara yang setelah mendukung. Amin. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau boleh dikasih judulnya diberdayakan untuk pergi sampai ke ujung bumi. Empowered to go to the end of the earth. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Saya tempted untuk membaca, kayaknya agak susah mau nge-skipnya gitu ya. Ambil membaca dari ayat 1 sampai 47, nanti saudara kelamaan. Tapi saya percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Saya akan bacakan. Boleh saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Boleh dibantu, oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, kita pause sebentar. Kita loncat ke ayat berikutnya di sini. Petrus berkhotbah, kemudian ini Petrus mengutip di khotbahnya kepada mereka dari kitab Yoel. Kita baca, lanjutkan. Oke, ayat 12. Oke, ayat 17 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kemudian ini bagian akhirnya dari Kisah Rasul 2, bagaimana merespon orang-orang waktu itu dan bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaatnya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, sehingga kami bisa hidup di dalam panggilan-Mu, di dalam kehidupan yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oke, jadi ayat ini adalah kisah bagaimana gereja mengalami sebenarnya murid-murid berkumpul, kemudian mereka berkumpul bukan karena kayak ngumpul kayaknya udah Tuhan udah nggak ada nih, kita mau ngapain sekarang ya. Mereka bukan lagi ngumpul karena bingung gitu ya. Mereka ngumpul karena memang Tuhan perintahkan kepada mereka. Karena di Matius 28 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kira-kira pergi tapi tunggu dulu ya. Go but wait gitu. Kamu gak bisa pergi tanpa kamu diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Tanpa kuasa Roh Kudus kamu gak akan sanggup pergi, kamu gak akan bisa pergi. Dan aku mau panggil kamu kumpul dulu di Yerusalem, di loteng Yerusalem, di mana mereka berdoa bersama-sama dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah orang-orang yang percaya waktu itu. Nah, kalau saudara, saya mungkin beberapa dari kita tidak menyadari gitu ya. Sebenarnya hari Minggu ini adalah Minggu Pentakosta kalau di dalam kalender gereja gitu ya, Pentecost Sunday, di mana sebenarnya ini sebuah bagi orang Israel ini salah satu hari perayaan di mana kata Pentecost itu dari kata Penta itu 5 ya, 5 minggu itu, dan jadi ke hari ke-50-nya itu 7 kali 7 minggu 49, dan hari yang ke-50-nya ini mereka berkumpul festival bersama-sama, salah satu festival yang besar buat orang Israel, di mana mereka melakukan perjalanan dari banyak lokasi, mereka merayakan bersama-sama di Yerusalem. Nah, dan Tuhan udah prepare semuanya di waktu yang tepat, di mana gereja Tuhan berkumpul, dan di hari itu dari yang kita baca, Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Hari ini saya tidak akan membagikan tentang berbahasa roh, bagaimana tentang pengajaran hari itu, tetapi ada hal yang signifikan buat kita, bahwa pencurahan Roh Kudus membuat kita menjadi misional. Bagaimana Tuhan memanggil kita sejak awalnya di kitab Para Rasul, bahwa dengan Roh Kudus kita nggak jadi aneh gitu ya. Be filled by the Holy Spirit, not to make us mystical, but to make us missional. Amen. Nah, kalau dilihat di petanya, saya cari di study Bible gitu. Jadi ini kota Yerusalem, dan ada banyak kota-kota yang di kota sebagian daerah gitu ya, region yang dibacakan di sana dikatakan berapa daerahnya itu jauh, dan salah satu yang terjauh itu sebenarnya Roma.
Dan kalau kita baca kitab para rasul, itu kota-kota perjalanan misi Paulus, bagaimana kisah itu juga berhubungan dengan surat-surat juga waktu Rasul Paulus di penjara. Ada hal di mana connect gitu ya, saudara, secara historical. Nah, yang menarik di sini, jadi dikatakan tadi ada orang-orang Israel itu yang dari daerah mereka diaspora Israel yang tinggal, tadinya bangsa Israel, mereka tinggal di daerah kemana-mana gitu ya. Kalau boleh dibilang mungkin kalau kita di sini tuh apa ya, ada beberapa, saya tahu orang Batak itu kalau ada di mana-mana gitu ya. Kalau ada beberapa orang Chinese juga mungkin ada di mana-mana, somehow they're so evangelical ya, apostolik gitu ya. Mereka berani pergi kemana aja. Jadi it's like go all over the world gitu. Nah, orang Israel juga kayak gitu ya. Mereka go all over the world. Ada satu dan hal karena tekanan juga, ada penganiayaan as a nations gitu, mereka go all over the world, tetapi mereka masih memelihara kulturnya mereka sebagai orang Israel. Jadi waktu mereka kembali di dalam event Pentecost ini, mereka dengar kok mereka orang-orang murid-murid itu berbahasa roh. Kok kayaknya yang mereka doakan itu kita tahu loh bahasanya nih, bahasa dari waktu asalnya kita loh di sana gitu ya. Dari bahasa yang berbeda-beda, kemudian mereka tercengang gitu ya. Nah, yang menariknya dikatakan di dalam pencurahan ini kata all, everyone, each one of them, all together itu diulang-ulang. Jadi sebuah pencurahan yang diberikan sama semua orang gitu. Jadi bukan kayak sebagian-sebagian aja, satu atau dua. Jadi dikatakan mereka datang ke sana, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Jadi waktu mereka datang ke situ, mereka dengar dipenuhi Roh Kudus. Kemudian aku loncat ke ayat 46, dikatakan bahwa mereka sehati berkumpul, attending the temple together. Dan di sini waktu saya pelajari, saya baca lagi, ada satu hal yang menarik di mana sebenarnya penulis Kisah Para Rasul juga memberitahu kepada kita, hey, pencurahan Roh Kudus ini, nanti kita tadi baca juga bagaimana waktu mereka dicurahkan Roh Kudus, orang lihat kayaknya ini mereka mabuk kali ini gitu ya. Tapi ya bingung juga karena mabuk tapi gimana bisa ngomong bahasa-bahasa yang lain gitu kan ini orang Galilea gitu ya. Mereka nggak bisa lah. Galilea itu by the way agak, kalau buat versi orang Israel waktu, agak kampung gitu ya. Oh, di pinggir danau, lalu nggak terdidik, nggak punya pendidikan seperti itu, gimana mungkin kamu bisa berbahasa seperti itu gitu ya. Dan mereka tercengang sebenarnya. Dan penulis Kisah Para Rasul sebenarnya memberikan kita sebuah nuansa bahwa hey, ini itu something yang mereka gak akan bisa bikin dengan kekuatan mereka, kemampuan mereka sendiri. Ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus turun ke atas setiap orang percaya. Nah, setelah saya baca, saya pelajari, ada beberapa Bible scholar yang mengatakan sebenarnya yang menarik adalah di dalam pencurahan Roh Kudus ini juga seperti Tuhan membalikkan event yang terjadi di kitab Kejadian pasal 11 ketika manusia berkumpul di Menara Babel. Ada hal-hal yang mirip di sana, di mana saya percaya ini menjadi hal yang mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan panggil untuk kita lihat bersama-sama. Di Kejadian 11, waktu orang-orang berkumpul, mereka katakan, oke, ayo kita kumpul, mari kita membuat menara yang sampai ke langit supaya kita bisa nyampe Tuhan gitu ya. Buat bikin menara buat nama kita, buat pokoknya we make name for our own gitu ya. Dan mereka berpikir that's for themselves gitu. Nah, ada beberapa paralel yang mirip, dikatakan orang-orang itu di Kejadian 11 itu berkumpul untuk tujuan mereka, padahal Tuhan udah panggil mereka untuk pergi ke seluruh bumi, penuhilah bumi gitu ya. Sementara di Kisah Para Rasul ini Tuhan disuruh mereka pergi kan, tapi tunggu dulu, kumpul gitu ya. Karena mereka sebenarnya taat, mereka berkumpul di dalam ketaatan akan apa yang Tuhan katakan, bahwa mereka akan, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jadi kontrasnya di sini bahwa mereka berkumpul tapi di dalam ketaatan akan panggilan Tuhan. Di Kejadian 11 mereka itu bingung dengan bahasa-bahasa mereka, gitu ya. The confusion of tongues. Tapi di Kisah Para Rasul ini tongues was understood. Jadi mereka berbahasa roh, kita ngerti loh, itu bahasanya. Oke? Jadi ada sesuatu yang dibalikkan di sini bahwa ini ada kebenaran bahwa the tongue were understood, tapi waktu di Babel the tongue was confused, gitu ya. Bahasa-bahasa mereka itu, aneh kata Babel itu artinya bahasa sebenarnya. Jadi mereka bingung, ya. Dan kemudian ayat yang berikutnya adalah bahwa orang-orang itu akhirnya diserahkan ke seluruh dunia. Oke, bahasa ininya scattered, gitu ya. Tetapi sebenarnya yang berbeda di Kisah Para Rasul adalah justru orang-orang percaya ini diutus ke seluruh dunia. Mereka bukan terpaksa, gitu ya. Mereka tahu this is the call of God for them to go. Dan yang menariknya di Menara Babel itu hasil akhirnya orang-orang menjadi terpecah-pecah, disunity. Tetapi di Kisah Para Rasul ini mereka itu justru menjadi satu. Menjadi satu apa? Satu tubuh Kristus. Menjadi gereja Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada banyak hal yang kisahnya ada poin-poin yang mirip yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa pencurahan Roh Kudus punya meaning yang begitu besar akan apa? Akan kehendak Tuhan, akan rancangan Tuhan sejak awalnya untuk memenuhi bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8, aku mau bacain dulu buat kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bahasa Inggrisnya kata you will be my witness. Be my witness, bukan you will do the work of witnessing, ya. Kita bukan melakukan pekerjaan menjadi saksi, gitu. Tapi kamu saksi. Jadi kita bukan doing tapi being. Kita menjadi pribadi kita yang esensinya kita. Itu bukan sekedar perbuatan kita, tetapi siapa kita. Yaitu bahwa karena kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi. Oke? Jadi tujuan utama Tuhan dari sejak mulanya bahwa hatinya untuk memenuhi bumi dengan perwakilan-perwakilan kerajaannya, kingdoms representatives and the image bearer, orang-orang yang membawa gambar dan rupa Allah ke tengah-tengah dunia. Jadi sejak awalnya Tuhan bilang, Tuhan bikin manusia menjadi gambar sesuai dengan gambar dan rupanya, menjadi perwakilan Allah ke seluruh dunia untuk memenuhi bumi dengan membawa karakternya Tuhan, membawa panggilannya Tuhan, membawa misinya Tuhan ke seluruh dunia. Tapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita di Menara Babel, mereka kumpul, mereka mau lakuin apa yang mereka ingin lakuin, bukannya apa yang Tuhan lakuin. Jadi di Kisah Rasul 2 ini, Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan kuasa Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudusnya supaya setiap orang percaya bisa menjadi perwakilannya Allah, menjadi gambar dan rupa Allah di tengah-tengah dunia. Saya bagi dikit tentang the image of God. Buat kita hari ini, kita tinggal di kultur di mana media itu begitu cepat dan kuat, gitu ya. Jadi kalau istilahnya kita pengen tahu sih sebenarnya presidennya siapa, gitu ya. Kita lihat dari fotonya di media, mungkin kita nggak usah nge-search, kita udah tahu, gitu ya, misalnya. Dan buat orang waktu itu, saudara bayangkan mereka nggak punya media. Jadi yang namanya raja itu bisa menyamar jadi orang biasa, mereka nggak tahu, gitu ya. Nah, dan umumnya waktu itu raja itu diwakili oleh, mereka bikin ada image, ada patungnya, gitu ya. Wajahnya, rupanya, tingginya, pakaiannya itu akan seperti ini. Jadi mereka punya gambaran tentang raja itu image-nya seperti apa. Nah, di dalam Kejadian sebenarnya Tuhan mengatakan image itu of me itu not represented by all the stones and everything, tapi dengan manusia yang aku
make it into my image, seluruh dunia. Jadi kita menjadi representasinya Tuhan kepada dunia. Ayat 17 di Kisah Rasul 2 tadi, saya memberikan penekanan, dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Di perjanjian lama, ada beberapa situasi di mana orang-orang dipenuhi Roh Kudus, mereka bernubuat, mereka melakukan sesuatu yang powerful, luar biasa, tapi hanya segelintir, hanya sebagian. Tapi Tuhan mengatakan, hey, I have a promise for you guys, gitu ya, that this is for everyone. Nggak akan satupun yang kelewat, gitu ya. Dan penekanannya bahkan sampai dikatakan hamba-hambaku laki-laki. Kira-kira kalau versi ininya, budak-budak kamu pun yang laki-laki yang kamu mungkin nggak anggap lah dia bakal dipenuhi Roh Kudus, aku akan penuhin juga. Jadi artinya di masa ini Tuhan nggak pilih-pilih bahwa dia akan memenuhi Roh Kudusnya buat setiap orang percaya. Dia akan memenuhi setiap dari kita. Ayat 18-nya juga ditekankan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini dan mereka akan bernubuat, mereka melakukan tanda-tanda ajaib. That's the call buat setiap dari kita, orang percaya. Oke? Nah, kalau saudara sampai di sini sudah pikir ini khotbahnya mau kemana ya? Oke, saya juga waktu nyampe ini, so what should I share? Apa Tuhan, aku harus bagian apa nih? Apa yang kau ingin bicara buat jemaatku? Terus saya bertanya, sebenarnya dengan kita dipenuhi Roh Kudus, apa sih relevansinya untuk menjadi perwakilannya Tuhan? Dan apa sih relevansinya untuk kita menjadi pembawa gambar dan rupa Allah ke tengah-tengah dunia? Ada beberapa hal yang saya percaya ini berbicara buat saya dan buat setiap dari kita, supaya kita tahu waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana saudara dan saya tahu saudara dipenuhi Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Di Roma dikatakan, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kalau tidak dari Roh Kudus. Artinya kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi saudara, bahwa Yesus Kristus telah mati dibangkitkan, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita mengatakan. Oleh sebab itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa, karena ada Roh Kudus di dalam setiap dari kita. And this promise of the Holy Spirit, janji ini buat kita, relevansinya apa untuk kita menjadi representatif dan pembawa gambar Allah sampai ke ujung bumi. Yang pertama, relevansinya adalah karena kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita bisa merefleksikan karakter Allah di tengah-tengah dunia. Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Karena di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan ini. Ini ayatnya udah favorite banget bagi kita sering dengar ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam bahasa aslinya, but the fruit of the Spirit, tapi buah roh adalah, but the fruit of the Spirit is, gitu ya. Jadi ini bentuk tunggal, tapi kok dikasihnya list gitu ya. Jadi kita pikir buah roh ada kasih. Ini satu buah roh, saudara. Jadi bukan kayak nanti ada kasih, nanti ada ini gitu ya. Di dalam bahasa aslinya pun itu bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang mungkin kita bisa baik, kita punya penguasaan diri gitu ya. Bisa nggak kita membuat diri kita punya penguasaan diri? Saya ingat ada satu yang kamu lagi ngambil, saya lagi ngambil kelas anger management gitu ya. Maksudnya aku belajar tuh manage-nya, aku gampang banget marah gitu kan. Dia berusaha ngambil kelas, saya bukan bilang tidak merendahkan itu ya. Artinya kita bisa nggak dengan cara kita, upaya kita untuk kita menguasai diri? Jawabannya bisa. Tetapi bisa nggak kita punya semuanya ini dalam satu kesatuan dengan kekuatan kita? Jawabannya nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu di dalam kita. Dan it's a journey.
Oke. Waktu dalam kehidupan kita, saya mau marah gitu, Roh Kudus yang ingetin. Ya. Ada waktu di mana mungkin kita semuanya bergerak dari mana? Dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Waktu kita menghidupi ini, bukan karena kita udah bisa menguasai diri, udah sabar gitu ya. Kalau kemarin lagi di jalan ini jadi sabar gitu ya. Ya kalau lagi sabar nih, kalau lagi enggak, saya juga nggak sabar gitu. Artinya apa? Artinya kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dengan Roh Kudus ada di dalam kita, buah-buah Roh itu akan merefleksikan karakter Allah buat dunia, buat keluarga kita, buat teman-teman di kantor kita, buat teman-teman di kerjaan kita, buat partner bisnis kita. Jadi relevansinya kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya karakter Allah. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk kita bisa menggenapi misinya Tuhan. Lukas 4 ayat 18 dan 19 bilang, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kita dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa Allah, kita memberitakan Injil, ada kelepasan, ada kebebasan bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya ingat satu hari ada satu percakapan dengan profesional gitu ya di tempat kerja, makan siang bareng di dekat kantornya, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang, Pastor, saya kemarin berdoa buat taman kantor saya gitu ya. Tuhan jawab loh doanya ya. Padahal saya pikir doa saya kayaknya putus-putus gitu, kayaknya dia bilang waktu dia bilang sama teman saya bilang punya masalah, boleh nggak saya berdoa? Itu padahal tuh kita udah sering ngobrol, Pastor, berminggu-minggu. Saya tuh kayak Roh Kudus udah gerakin, saya bilang aduh nanti gitu ya, aduh saya takut nanti gimana gitu. Tapi akhirnya dia bilang oke, aku doain juga gitu ya. Dan ternyata Tuhan menjawab doa, Pastor. Tuhan bekerja dalam kehidupannya, dan aku lihat Tuhan jawab gitu. Dan that power happen because of the Holy Spirit. Orang itu teman kantornya dibebaskan, teman kantornya mengalami Tuhan bukan karena doa yang dia panjatkan itu udah sesuai kata-katanya, udah bagus, udah rapi gitu ya. Wow, doanya bagus dijawab Tuhan. Enggak, Saudara. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita bisa lakukan itu bukan karena kita udah cukup tahu semuanya, tapi karena Roh Kudus bekerja. Ini kita bisa melihat misi Allah terjadi di dalam kehidupan kita sewaktu kita dipenuhi Roh Kudus. Yang berikutnya, di Kisah Para Rasul menggambarkan itu cukup banyak, bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus ada satu kesatuan, ada kasih akan satu sama lain yang dunia tidak miliki. Dunia melihat wah kesuksesan, yang luar biasa itu, keberhasilan, semua kayaknya makin the more you have power, the more kamu lebih keren gitu ya. Tapi enggak. Di dalam keluarga Allah, the more you have humility, the more you have love, the more you have joy, the more you have all of that. It's something yang wow, we value that. Kita menghargai itu. Artinya apa? Komunitas orang percaya itu mewakili Tuhan ke tengah-tengah dunia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kasih yang mereka hidupi, itu menjadi sebuah kesempatan untuk dunia melihat Kristus di dalam komunitas orang-orang percaya. Saudara, kalau kita lihat konteksnya orang Israel waktu itu, yang mereka lihat itu Roma, itu kekaisaran yang paling successful. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma,
Betul ya. Artinya sebenarnya, well, in some sense itu mengatakan ini, all roads lead to Rome. Semua jalan itu akan sampai ke Roma. Karena apa? Karena Roma waktu dia menguasai suatu daerah, dia akan bikin jalan untuk kirim supply, tentara, logistik gitu ya. Dia bikin kuasai negara berikutnya, dia buat lagi jalan. Jadi artinya semua jalan lagi dari Roma ya ke cabangnya kemana aja ya, karena awalnya semua dari Roma gitu. Jadi dengan kata lain mereka lihat, hey, yang paling kita lihat, paling keren, yang paling kita inginkan itu power, sukses, glory gitu ya. Tapi waktu Yesus datang, hey, you love for one another, saling mengasihi, memberikan pengampunan, kayak buat mereka this is nonsense. Tapi komunitas yang Tuhan berikan di Kisah Para Rasul mengubah dunia. Berapa dari kita mengucap syukur? The love, even the world not yet transformed completely, kita mengucap syukur kita tidak menghidupi dunia yang dihidupi di abad pertama, saudara. Karena ada begitu banyak kasih di mana kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menghargai. Amen. This lead us to the reality yang terakhir, bahwa kenapa, how is it relevant? Because by having the Holy Spirit in us, it's a foretaste of God's glory. Itu seperti kita menyicipi kemuliaan Tuhan yang begitu besar di dalam Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Di dalam Dia, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Artinya, sewaktu kita dipenuhi Roh Kudus, bagaimana Dia menuntun kita, ada persekutuan yang luar biasa yang kita miliki buat satu sama lain, tapi juga dengan Tuhan. It's a foretaste, itu kayak ngicipin, saudara. Kayak kalau hari ini, berapa dari saudara mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara? Entah itu bisa keuangan, entah kesembuhan. Mungkin saudara mengalami hal itu kayak wow banget. Benar gak? Saya bareng ngobrol sama istriku, gila Tuhan cukupkan kehidupan kami tepat pada waktunya. Saudara pernah bilang, aduh kayaknya Tuhan tolong nih, lebih cepat bisa nggak? Ya, kita kalau bisa sama Tuhan tuh, kalau pengiriman Tuhan instan, ya, nggak, jangan yang same day gitu ya. Same day masih nunggu lagi, nggak, instan, gitu ya. Artinya apa? Kita mikir Tuhan tolong tuh cepet dong gitu ya, tapi Dia datangnya on time. Even yang kita pikir telat nih, pasti itu happen, kita bilang, wow Tuhan kamu luar biasa banget ya Tuhan. Ini kayak kita so beautiful, betul gak? Dan saya percaya itu just a small taste of the glory yang Tuhan ingin kita alami dalam kehidupan kita. Makanya waktu kita pergi ke teman-teman kita, it's just a foretaste to see the glory of God yang mereka alami di dalam Tuhan. The church at that time, empowered by the Holy Spirit, and they are called to go to the ends of the earth, sampai ke ujung bumi. Di peta itu paling jauh Roma. Sekarang kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga dipanggil to go to the end of the earth. Mungkin the end of the earth in our days is as far as our lunch table. Mungkin yang ujung buminya itu teman kerja kita. Dia perlu banget ngalamin Tuhan. Dia belum pernah dalam hidupnya mengalami kehidupan Kristus. Dia mungkin belum pernah melihat, belum pernah punya teman komunitas yang kayak di life group kita. Mungkin the end of the earth-nya kita hari ini nggak jauh-jauh di Roma sana, tapi teman
mungkin kalau ibu-ibu di sini teman Zumba atau apa gitu ya, I don't know, maksudnya, wah mungkin mereka perlu itu, karena that's for them. Mereka nggak pernah lihat kehidupan seperti yang kita hidupi. Saya lalu ingatin bahwa, saudara, kalau saya tanya saudara nih, kalau ada saudara ketemu di live group, terus saling doakan, berapa dari saudara diberkati? Gak harus pendeta kan, teman-teman live group aja doain saudara diberkati. Saya boleh lihat tangannya kan? Amin. Oke, sebagian. Oke. Kalau yang belum, mungkin belum ada di dalam live group, pastikan saudara ikutan live group. Oke. Alright. Oke. Artinya gini, kita yang udah lama, saya aja saudara, pendeta gitu ya, yang udah kenal Tuhan. Kalau kita doa di Zoom gitu ya, kita saling mendoakan. Ada yang mendoakan saya diberkati loh. Makanya saya, wow, thank you Tuhan luar biasa. Saya merasa diberkati. Saudara bayangkan, teman kantor kita, teman Zumba kita, teman kita ngobrol, partner bisnis saudara, mereka belum pernah didoain, gitu ya. Bagaimana mereka akan diberkati, saudara? Begitu powerful kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya cerita kesaksian. Ada satu teman saya dari sebenarnya dari Afghanistan ya. Saya tanya, gimana kamu kenal Tuhan Yesus? Salah satu yang dia bilang, jadi ada one of our missionary pergi ke sana itu, dia kerja gitu di sana ya. Dia bilang, ini teman, sebenarnya kalau makan tuh dia selalu doa. Terus kalau saya ada masalah, cuma ngobrol-ngobrol, ya udah, boleh nggak saya doain? Dia doa. Saya bilang ini, pertama saya bilang sama teman saya orang Afghanistan, saya nggak pernah punya teman yang agamanya lain dengan apa yang saya percaya sepanjang kehidupan saya. Kamu pertama kali yang agamanya beda. Terus kamu doain saya, itu sih saya nggak pernah kepikir. Dia bilang sama temannya, kamu bisa berdoa kayak gitu, maksudnya kayak gitu gimana? Gitu kan? Seperti kayak kita duduknya, doa tuh kayak Tuhan lagi duduk di sebelah kita juga gitu, lagi ya pokoknya kayak deket banget gitu. Saya nggak mungkin lah Tuhan mau sedekat itu sama kita, gitu kan? Tapi dia bilang, saya pulang, semua yang dia doain, berapa hari kemudian dijawab Tuhan. Sampai saya bilang sama teman saya, dia bilang gini, Tuhan kamu beneran gak ya? Atau enggak sih, kok kayaknya kamu doanya kayak gitu, tapi kayaknya dijawab. Itulah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Ya, saya ini bilang dari Afghanistan, saya akhirnya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan saya. Amen. That's the call for every one of us to go to the end of the earth, sampai ke ujung bumi. Mungkin ujung bumi kita kantin di tempat kita kuliah. Mungkin ujung bumi kita teman kelas kita yang ngambil pelajaran gak lulus mungkin punya challenge gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan mau panggil setiap dari kita. Sesederhana kita mendoakan mereka. Kita menghidupi kehidupan Kristus, menghidupi karakter Allah dalam kehidupan kita. Just interact with them, invite them to the life group, invite them to the church. Just meet them the community. Mereka lihat, wow, this is different. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam setiap kita dan ada di tengah-tengah kita. Amen. So these four things, I hope this will encourage us bahwa kita dipenuhi Roh Kudus karena Tuhan mau membawa perwakilannya ke tengah-tengah dunia, membawa orang-orang yang mempunyai gambar dan rupa Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita, let's see bagaimana karakter Kristus terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memanggil kita di dalam misi, di dalam pengalaman kita akan satu sama lain. Dan itu sebuah kesempatan untuk kita mengicip kemuliaan yang Dia miliki bagi setiap dari kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan tutup dengan ayat Yohanes 20 ayat 21. Jadi kalau kita sering dengar Matius 28, pergi jadikanlah semua bangsa murid.
kayak The Great Commission di Injil di Matius. Ini versi Yohanesnya, dikatakan damai sejahtera bagi kami, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sebagaimana Yesus telah diurapi untuk memberitakan kabar baik, memberikan kebebasan, kelepasan. Now the mission is for us to go. To where? To the end of the earth. And that end, ujung-ujung itu, di kampus kita, di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, di tempat sekolah kita. Karena apa? Karena Tuhan mau kita mewakili Dia di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengizinkan kesempatan ini untuk kita bertanya di dalam hati kita, Tuhan, kemana Engkau panggil aku untuk menjadi terang? Tuhan, kemana Engkau panggil aku? Kepada siapa aku? Engkau panggil aku untuk berdoa. As we worship, izinkan Tuhan juga melayani hati kita, mengangkat setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita. As we worship, let the Holy Spirit minister to us.